Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali washabbi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama minal aidin wal faizin. Walaupun sudah 2 minggu, tapi kan ini kita baru ketemu, tetap kita menyambung tali silaturahim kita dan saling memaafkan apabila ada salah, bil khusus pada kata-kata yang kasar atau yang tidak pantas diucapkan. Al-Fakir minta ridhonya. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barakah ini untuk melanjutkan daripada kajian kita, yaitu di pekan kedua. Materinya adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah yang dipandu oleh kitab Syarah Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Kiai Al-Alim Al-Ustadz Ihya Ulumuddin, salah satu daripada murid pertama Profesor Dr. Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Ila an qal, kita sudah masuk di pembahasan sifat atau pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sudah bahas juga kemarin-kemarin, bahwasanya ilmu akidah ini ada 3, al-ilahiyat, an-nubuwat, terus as-sam'iyat. Kita di bagian yang pertama, yaitu al-ilahiyat, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang mustahil juga ada sifat yang jaiz, yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dalam sifat yang kedua. Jadi sifat 20 atau sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 20 itu sama ulama dibagi lagi atau dimasukkan ke 4 bab atau 4 bagian. Yang pertama, sifat 20 ini ada yang namanya sifat nafsiyah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Yang ketiga ada namanya sifat ma'nawiyah. Yang keempat sifat ma'ani, atau yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat an-nafsiyah, yaitu yang pertama sudah kita bahas, yaitu al-wujud. Nafas itu kan kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia artinya diri. Jadi sifat nafsiyah, sifat wujud, sifat yang paling istilahnya tidak bisa pisah dari zat. Kalau kita bilang kita ada di dalam masjid, ya sudah, berarti al-kayan atau al-jirim, bentuk kita ini ada itu di dalam masjid, makanya dinamakan sifat nafsiyah. Yang kedua, kata ulama, ada namanya sifat as-salbiyah. As-salb artinya an-nafi, menafikan. Kenapa dinamakan ini sifat nafsi salbiyah? Sifat-sifat ini salb, nafi, menafikan amma la yaliqu bi jalalillahi ta'ala, menafikan hal-hal yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat salbiyah ada 5, dari qidam, baqa, mukhalifah lil hawadits, wahdaniyah, mukhalifah lil hawadits, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ini maknanya adalah nafi, menafikan hal-hal
yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan sifat as-salbiyah. Ya, seperti sekarang sifat qidam, menafikan adanya awal untuk Allah. Sifat baqa, menafikan adanya akhir untuk Allah. Sifat mukhalifah lil hawadis, menafikan ada kesamaan Allah dengan manusia atau dengan makhluk. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, menafikan Allah butuh kepada tempat atau butuh kepada waktu. Wahdaniyah, menafikan ada zat atau ada sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi 5 sifat ini namanya sifat as-salbiyah, yang mana arti salab adalah an-nafi, menafikan. Menafikan apa? Menafikan hal-hal yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya itu udah 6 berarti kan? Sisa 14. 7 dari 14 sifat ma'nawiyah, ya, sifat ma'ani, 7-nya lagi sifat ma'nawiyah. Contoh sifat ma'ani, al-qudrah, ma'nawiyah kaunuhu qadiran itu. Ya, jadi 7 sama 7 sama sepertinya, ya, cuman tetap dipisah sama ulama. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi kita ada di dalam pembahasan sifat kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ulangi bahwasannya makna wajib itu beda, bukan seperti wajib bagi kita solat, itu bukan. Maksudnya wajib bagi Allah la yutasawwaru fil aqli adamuh, ya, yang tidak bisa digambarkan, ya, tidak bisa digambarkan sifat-sifat tersebut tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mewajibkan, oh Allah itu artinya wajib punya sifat ini, yang kita pahami wajib itu seperti wajibnya solat, ya, berarti ada yang mewajibkan kepada Allah. Kalau ada yang mewajibkan kepada Allah, berarti Allah bukan Tuhan, kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi arti wajib itu tidak tergambarkan, sifat tersebut tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-qidam. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qidam. Di dalam bait lain al-Imam Al-Laqani, ya, di dalam nazamnya yang bernama Jauharatut Tauhid, ya, mengatakan wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Al-qidam artinya wa huwa adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala, ay innahu ta'ala la awwala liwujudih. Tidak ada mula, tidak ada permulaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya, berarti dari kapan adanya? Dari kapan itu soalnya itu tidak bisa kita nisbatkan soal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya, kadang kan otak manusia ini masalah tauhid apalagi hati-hati harus kan, ya, kadang kutok terus tanya hati, ya, itu juga min awhalit tauhid. Jadi ilmu tauhid ini ada wahalnya. Wahal itu kotoran. Wahal itu jalan tanah kalau hujan becek, itu namanya wahal bahasa Arabnya. Termasuk doa Ibn Mashish, ya, di dalam salawat yang sangat masyhur beliau karang namanya as-salah al-mashishiyah, ya. Wanshulni min awhalit tauhid, kata beliau. Ya Allah, tolong unshulni, ab'idni, jauhkan aku dari awhal tauhid, dari perkara-perkara yang jelek di bidang ilmu tauhid, di bidang ilmu akidah. Jadi ilmu akidah ini ada perkara yang jelek atau tidak pantas untuk kita utak-atik sudah. Ya, cukup sampai di situ batas otak kita, batas akal manusia. Kayak ini, Allah qidam, la awwala liwujudih, tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Berarti sebelum adanya, itu mulai kan otak manusia itu apa? Mikir, nah udah stop di situ. Karena wahai manusia, otakmu itu adalah makhluk. Makhluk tidak bisa, ya, memikirkan sang penciptanya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau kalian ingin bertafakkur, ingin berfikir,
ingin mengasah otak kalian, pikirkanlah fi khalqillah, apa makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan. Langit, mau tafakur langit, silahkan. Sampai mau buka kitab, mau lihat YouTube, Google, dia ingin mengetahui apa sih yang ada di atas langit. Langit itu 1, 2, 3, dari langit pertama, langit kedua, apa yang ada di situ. Planet apa saja yang ada di situ. Matahari itu ada berapa? Nah, itu silahkan. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah, silahkan. Tapi wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian sekali-kali, kata Nabi, bertafakkur atau sok-sokan ingin meneliti zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin meneliti zat, pasti ujung-ujungnya kita ketemu dengan jalan buntu. Bukan artinya jalan buntu Allah tak kata, ini bukan. Jalan buntu untuk otak kita, tak bisa nembus. Kenapa? Ya karena otak kita adalah makhluk yang lemah, yang ingin memikirkan atau meneliti Sang Khalik Azza wa Jal yang maha mulia. Jadi makna qidam adalah adamul awaliyah liwujudih, tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat wa mujidu hadhil mawjudat. Karena kata beliau, Allah Subhanahu wa taala masdaru hadhil kainat wa mujidu hadhil mawjudat, adalah yang menciptakan daripada makhluk yang kita lihat di alam semesta ini. Sang Khalik, fala budda, maka harus yang menciptakan an yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Kalau kita sudah yakin Allah itu adalah sang pencipta alam semesta ini, berarti kalau sang pencipta itu harus ada sebelum yang diciptakan. Tak mungkin ya, misalkan ada HP, setelah ada HP baru orang yang bisa bikin HP ini lahir, tak masuk akal. Nah, itu kata ulama ya. An yataqaddamahu la yataqaddamahu ta'ala syai', tidak didahului Allah Subhanahu wa taala oleh sesuatu. Itu artinya al-qidam, dan ini adalah dalil akli. Sekali lagi, di dalam ilmu tauhid ini kadang ada dua dalil. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil akli ya dari logika ya, atau dari pemikiran kita bisa paham bahwasanya Allah ini mempunyai sifat al-qidam. Jadi kata Syekh di sini, pengarang kitab ini, kalau kita yakin Allah adalah sang pencipta alam semesta ini, berarti sang pencipta harus ada sebelum yang diciptakan. Itulah makna al-qidam. Itu dalil aklinya. Dalil naklinya, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal. Allah adalah zat al-awwal, yang pertama atau yang tidak ada mulanya. Itu arti daripada al-qidam untuk zat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sifat yang berikutnya atau sifat yang berkaitan dengan al-qidam ini al-baqa, kebalikannya. Yang mana arti al-baqa adalah adamul inqidha li wujudihi ta'ala, tidak ada akhirnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayah wa baqin ila ghairi nihayah. Allah itu selalu ada tanpa ada akhirnya atau batas waktu akhirnya. Sebagian ulama mengatakan ya, sebenarnya sifat qidam dan sifat baqa ini bisa kita pahami dengan sifat wujud. Kalau kita sudah yakin ya, Allah itu ada, sebenarnya ya, sifat qidam dan baqa bisa ya kita pahami atau mutalazim ya, ada kaitannya dengan sifat wujud. Tapi dijawab lagi sama ulama, di dalam ilmu tauhid
ya ulama ahlu sunnah wal jamaah atau al-asyairah al-maturidiyah itu tidak cukup dengan hanya pemahaman atau bisa dipahami dari sifat wujud, ada sifat qidam dan sifat baqa, tapi tidak disebutkan, tidak. Karena pentingnya ilmu tauhid, karena pentingnya ilmu akidah, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ulama kita ahlu sunnah wal jamaah itu sangat detail, tafsil dalam membahas sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kata ulama tadi, sebagian ulama, sifat qidam, sifat baqa bisa dipahami dari sifat wujud, cuman karena pentingnya ilmu akidah, tetap sama ulama kita dibahas apa itu sifat qidam dan apa itu sifat al-baqa. Sifat qidam wajib bagi Allah, begitu juga sifat baqa adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arti daripada al-baqa, Allah tidak ada akhirnya. Jadi sesuatu zat yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Tidak ada makhluk yang sama dengan sifat seperti ini. Tidak katik yang bisa nyamui sifat Allah. Makanya kenapa al-falasifah itu kafaru, dihukumi, falasifah yang tidak istilahnya disaring dengan ilmu syariah, dihukumi kafir oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan 3 alasan. Yang salah satunya adalah mereka yakin bahwasannya alam semesta ini adalah qadim. Alam semesta ini adalah qadim, tidak ada awalnya. Ini termasuk penyebab mereka dikafirkan, falasifah. Tapi falasifah yang belum disaring dengan ilmu syariah. Jadi mereka tadi karena mereka ini depan ke akal. Kita ini tidak boleh depan ke akal. Di dalam ilmu-ilmu seperti ini tetap akal kita harus di belakang syariah. Akal kita di belakang dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akal tadi diberi hidayat dan taufik oleh Allah, pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan dengan hadis. Mustahil. Karena akal itu apa? Nurun Rabbani. Katanya begitu. Ta'rif daripada akal adalah cahaya yang Allah berikan kepada manusia, cahaya dari Allah. Kalau cahaya ini diberi taufik, diluruskan sama Allah, pasti tidak bertentangan, tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, falasifah karena mereka tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah, akhirnya mereka sampai ke natijah, ke hasil bahwasannya al-alam qadim. Alam ini qidamul alam, alam ini la awwala li wujudih, tidak ada awalnya. Makanya mereka kafir. Kenapa? Karena menyamakan makhluk dengan sifat al-khaliq, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti baqa la awwala la akhira li wujudih, tidak ada akhirnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama ini baqa yang Allah punya baqa mutlak, tidak ada akhir sama sekali. Bahkan nanti setelah semua makhluk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, setan, iblis dicabut galuh nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril semua. Tinggallah malaikat Israel. Allah bertanya, ini ada di beberapa kitab tafsir. Allah bertanya kepada Israel, ya Israel, siapa sekarang yang tersisa dari makhluk? Ya Allah, tidak ada yang tersisa kecuali aku. Karena aku yang nyabut. Ya kan? Iya. Israel bagian mencabut nyawa. Yang trompet Israfil. Jadi Israfil pun dicabut sudah. Tinggal Israel. Akhirnya kata Allah, ya Israel, cabut nyawamu. Akhirnya Israel nyabut nyawa dia dewek. Mati atau meninggal juga Israel. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataannya yang ada di dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum, di surat Az-Zukhruf kalau tidak salah. Allah mengatakan limanil mulkul al-yaum, siapa raja sebenarnya sekarang, yang aku raja, ayo, ada tidak? Diam, katik makhluk, udah mati kan, diam.
Dan ini karena pembahasan raja, kita dengar kemarin Raja Imarat atau Abu Dhabi meninggal, yang punya burud khalifah. Yang punya burud khalifah itu baru meninggal kemarin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Beliau muslim, udah tahu urusan amal pemerintahannya gimana, urusan dia sama Allah. Pokoknya dia muslim, meninggal punya burud khalifah. Burud khalifah itu kan bangunan tertinggi Dubai, itu paling tertinggi kan, tidak ada duanya. Ada barusan kemarin, barusan ini sebelum Al-Fakir masuk musola ini, masuk masjid ini nak salat maghrib, ada memasang status burud khalifah, terus di sampingnya setengahnya qabr khalifah. Yang punya burud sebesar itu tetap baliknya ke kuburan. Jadi sampingnya burud khalifah, sampingnya kuburan khalifah. Jadi walaupun mewah kita hidup, tetap raja sekaya apapun, punya apapun, ujung-ujungnya baliknya tetap ke kuburan. Limanil mulku al-yawm, kata Allah. Ketika malaikat Israel sudah mencabut nyawanya, Allah mengatakan, ayo, siapa yang ngaku raja sekarang? Siapa raja atau pemilik hakikat yang ada sekarang? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di situ tajalla alaihi, tampak pada zat Allah sifat al-baqa la akhira liwujudih. Tidak ada akhir untuk wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-baqaul mutlak, jelas, baqa yang mutlak. Karena ada sebagian makhluk yang Allah takdirkan tidak ada akhirnya juga. Disebutkan di sini di dalam syarah kitab Jauharatul Tauhid, ada beberapa makhluk baqanya bukan baqa adzat, tapi baqanya baqa nisbi, karena Allah yang menghendakinya maka dia baqa, tidak ada akhirnya. Termasuk adalah al-arash. Arash itu singgasana yang Allah ciptakan, dia tidak kidam, jelas. Mustahil kidam sama baqa dah. Al-arash ada waktu diciptakannya, cuman akhirnya tidak ada. Jadi walaupun semua sudah dicabut sama Allah, bumi ini dihancurkan, arsh kan di atas sana, itu tidak ada akhirnya. Kemudian al-kursi, juga tidak ada akhirnya. Al-qalam, untuk menulis lauhul mahfud, itu juga tidak ada akhirnya. Al-jannah, wan-nar, surga, neraka, hurul ain, al-wildan, wildan itu anak-anak kecil yang nanti khidmat di dalam surga sana, tidak ada akhirnya. Al-arwah, ruh juga tidak ada akhirnya. Jadi ketika ruh kita dicabut, itu tidak ada akhirnya sudah ruh ini. Sebagian ulama menambahkan ajsadul anbiya, jasadnya para nabi tidak ada akhirnya, artinya tidak hancur. Jasadnya nabi tidak hancur. Jasad nabi, jasad utusan-utusan Allah, jasad para syuhada yang meninggal syahid, juga jasad ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, juga jasad daripada hufadzul Quran, yang mengamalkan hafalan Qurannya, itu tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya, tapi baqa di situ hanya lughatan, atau baqanya itu nisbi, karena Allah yang menghendaki, bukan baqanya dengan sendirinya, seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dari segi aklan, kalau Allah menginginkan surga api neraka hancur, ada akhirnya. Cuman dari segi syar'an, dari segi dalil, Quran atau hadis, di situ dijelaskan bahwasanya hal-hal tersebut tidak akan hancur, tidak ada akhirnya, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap tidak ada yang seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala la awwala lahu wa la akhira lah. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak ada awalnya, juga tidak ada akhirnya. Ada yang makhlukat, atau ada tadi yang barusan kita sebuti, laha awal wa laisa laha akhir. Dia ada awalnya tapi tidak ada akhirnya, yang barusan kita sebuti, surga, neraka, arus, kursi. Amal makhlukat, adapun makhluk-makhluk yang lain selain yang disebutkan tadi, falaha awal wa akhir, maka ada awalnya dan ada akhirnya, yaitu ringkasan istilahnya daripada pembahasan dua sifat yang berkaitan ini, yaitu sifat al-qidam dan sifat al-baqa.
qidam, Allah tidak ada awalnya, baqa, Allah tidak ada akhirnya. Qala Allah Ta'ala, dalil dari naqli dari Al-Quran adalah Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan hancur, ya, tapi sisa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah di sini bukan artinya muka, bukan. Artinya setiap kita baca di kitab tafsir, arti wajhun di sini adalah zat. Wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua hancur, yang hanya tidak hancur, ya, tidak akan ada akhirnya, hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pendapat kita ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan mujassimah, ya, yang demen nyamakan Allah dengan makhluk. Ketika dengar wajhun, oh berarti Allah punya muka. Nah, itu kan tidak, pertama ya mungkin tidak ada taufik dan hidayah dari Allah. Kedua ya karena kebodohan ya mereka. Dikira arti wajhun itu hanya muka, atau hanya wajah, itu wajhun. Tidak. Wajhun itu artinya juga bisa perhatian. Wajhun juga artinya bisa kemampuan atau kewibawahan. Wajhun juga, oh ini ashabul wujuh, punya nama, itu juga wajhun. Ini yang hadir misalkan bahasa Arab ini, yang hadir di tempat ini kulluhum ashabul wujuh, semuanya orang-orang yang punya muka. Bukan, tahu orang punya muka. Maksudnya ashabul wujuh yang punya nama, yang punya power, itu namanya ashabul wujuh. Itu bahasa Arab, sampai sekarang masih terpakai. Jadi yang cepat-cepat ingin menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, yaitu orang yang tidak paham dengan lughah al-arabiyah, ya, lebih lagi dia tidak dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur, yang tersisa hanya zat Allah Subhanahu wa taala al-jalali wal ikram. Ya dzul jalali wal ikram termasuk daripada ismun min asma'illahi ta'ala, ya. Termasuk doa kalau ingin cepat diijabah sama Allah, yaitu kita mulai atau kita berdoa dengan Allah dengan menggunakan ya dzal jalali wal ikram, ya. Nabi Muhammad SAW suatu hari melewat dari orang lagi doa, pakai doa ya dzal jalali wal ikram. Kata Nabi, qad istujiba da'watuk, ya, doamu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kau yang omongan tadi, dzal jalali wal ikram, ya. Alidhu bidzal jalali wal ikram. Di hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, alidhu, perbanyaklah kalian itu berdoa dengan menggunakan lafaz ya dzal jalali wal ikram, ya. Jadi ini dalil dalil naqli, dalil dari Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, ya, semua kullu syai', ya, udah pakai kul syai' lagi, ya. Jadi semua, kata Allah Subhanahu wa taala, halikun, pasti akan binasa, pasti ada akhirnya, illa wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, ya. Allah yang mempunyai hukum, ya, mempunyai wewenang dalam menghukumi, dan padanya semua akan kembali, ya. Jadi dua sifat ini sifat yang sangat penting atau bagian daripada sifat as-salbiyah, ya, sifat yang menafikan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qidam dan al-baqa, ya. Al-qidam adamul awwaliyah liwujudih, tidak ada awalnya bagi zat Allah. Al-baqa, tidak ada akhirnya bagi zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kata ulama, kalau Allah ada awalnya berarti Allah itu hadis, ya. Berarti bukan qadim, ya. Qadim itu kan tidak ada awalnya. Kalau kita bilang Allah itu ada awalnya, berarti hadis. Hadis itu sesuatu yang baru. Wa kullu haditsin yahtaj ila muhdits. Setiap sesuatu yang baru pasti butuh untuk yang menciptakannya. Akhirnya muter, tidak selesai. Ya, tidak kata Tuhan akhirnya. Ya, jadi kalau kita sudah yakin, ya, dengan Allah, kita harus yakin bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala huwal awwal, ya. La awwala li wujudih, huwal akhir,
la akhira liwujudih, tidak ada akhirnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berikutnya yang insya-Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya, Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu. Yang ingin ada bertanya silahkan.